Setelah Perang Dunia II, dunia bukannya tenang, malah kayak mantan pacar yang belum move on. Tegang terus. Dua ideologi muncul, yaitu liberalisme dan komunisme. Keduanya saling sindir, saling adu gaya, dan itulah yang disebut Perang Dingin. Aku liberalisme, hidup dengan kebebasan, hidup itu bebas. Mau jualan, mau bicara, itu bebas. Aku liberalisme, hidup itu bebas. Aku hidup dengan kebebasan. Mau jualan, mau bicara, itu bebas, gas saja. Bebas, bebas. Tapi yang miskin kayak yang miskin makin miskin. Aku komunisme, mau semua sama rata. Sama rata. Jadi kalau aku kerja keras, gajiku sama kayak kamu yang rebahan. Ya, karena rebahan juga bentuk perjuangan kelas. Aduh, debatnya kayak kolom komentar media sosial ya, semua merasa paling benar. Lalu masuk George Bush dengan gaya bos besar. Hei kalian, aku George Bush. Amerika selalu di pihak kebebasan, siapa melawan, siap-siap bom diplomasi. Amerika sok jagoan, mau perang. Enggak, tapi bolehlah latihan dulu. Lalu masuk Gorbachev. Tenang teman-teman, dunia sudah capek perang. Aku bawa 2 resep, glasnost dan perestroika. Gelas itu apa? Minuman soda. Bukan, artinya keterbukaan dan perubahan. Biar kita enggak saling perang terus, kayak sinetron tanpa ID. Dan akhirnya, berkat Gorbachev, tembok Berlin roboh, Uni Soviet berubah, dan Perang Dingin pun berakhir tanpa AC bocor. Ya, aku kalah, tapi aku tetap hidup di grup-grup diskusi. Aku menang. Adegan 1, mereka berdiri di atas panggung masing-masing divisi yang berlawanan. George Bush dan Mikhail Gorbachev. Masing-masing di sisi yang berlawanan. Welcome lah. Ya. Seperti ini. Sudah pada macam ini. Betul. Dengan kita harus menghentikan penyeberangan komunisme. Kita harus melindungi kebebasan dan demokrasi. Kita harus mencari jalan perdamaian. Kita harus mengurangi senjata nuklir dan membangun kepercayaan. Adegan kedua, mereka berdiri di atas panggung masing-masing di sisi yang berlawanan. Dan masuklah Ronald Reagan dan Yuri Andropov. Kita harus meningkatkan pertahanan kita. Kita harus siap menghadapi ancaman komunisme. Kita tidak akan menyerah. Kita akan mempertahankan ideologi komunisme. Adegan ketiga, kali ini mereka berdiri lebih dekat. Kita harus mencari jalan perdamaian. Kita harus mengurangi senjata nuklir dan membangun kepercayaan. Saya setuju. Kita harus mencari jalan untuk mengakhiri perang dingin. Adegan terakhir, kali ini mereka berdiri bersama dengan latar belakang gambar bumi. Kali ini kita telah melewati masa-masa sulit, tapi kita telah belajar bahwa perdamaian adalah mungkin. Ya, kita telah belajar bahwa kerjasama dan dialog. Tiga ya. Perang Dingin, konflik ideologis yang mendivisikan paruh kedua abad ke-20. Di satu sisi liberalisme dengan janji kebebasan dan pasar bebas. Di sisi lain komunisme dengan visi kesetaraan dan negara pekerjaan. Kami menawarkan dunia di mana individu
ide bebas untuk memilih, untuk berinovasi, untuk mencapai potensi penuh mereka. Demokrasi adalah fondasi kami dan kebebasan adalah tujuan kami. Komunis. Kebebasan semua, Anda menawarkan kebebasan bagi segelintir orang, sementara jutaan lainnya dieksploitasi oleh sistem kapitalis Anda. Kami berjuang untuk kesejahteraan, untuk menghapus kelas, untuk masyarakat di mana kebutuhan semua orang terpenuhi. Namun, realitas seringkali lebih kompleks daripada ideologi. Di tahun 1990-an, Uni Soviet berada di bawah tekanan ekonomi dan politik. Di Amerika Serikat, konservatisme bangkit kembali. Kami berdiri teguh melawan tirani. Kami percaya pada kekuatan pasar bebas dan kebebasan individu. Kami akan membela nilai-nilai kami di seluruh dunia. Mikhail, Prostetika Glasnost. Kami membutuhkan reformasi. Kami harus membuka diri terhadap dunia. Kami tidak bisa hidup dalam isolasi. Selamat datang di dunia yang terbelah, di mana dua ideologi besar bertabrakan. Di satu sisi, ada liberalisme yang memperjuangkan kebebasan dan demokrasi. Di sisi lain, ada komunisme yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan sosial. Mari kita simak cerita tentang Perang Dingin yang melibatkan dua tokoh besar, liberalisme dan komunisme, serta kehadiran George W. Bush sebagai simbol kekuatan Amerika. Liberalisme dan komunisme berdiri di atas panggung saling berhadapan. Liberalisme. Kita harus memperjuangkan kebebasan dan demokrasi di seluruh dunia. Rakyat harus memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Komunis. Kita harus memperjuangkan kesetaraan dan sosialisme untuk semua. Perang Dingin dimulai setelah Perang Dunia II, ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi dua kekuatan besar dunia. Mereka memiliki ideologi yang berbeda dan persaingan antara mereka memengaruhi seluruh dunia. George W. Bush masuk ke atas panggung dengan tangan terangkat. Kita harus mempertahankan kebebasan dan demokrasi di seluruh dunia. Amerika Serikat tidak akan pernah mundur dari perjuangan ini. Liberalisme. Terima kasih, Giorgio. Kita harus bersatu untuk memperjuangkan kebebasan dan demokrasi. Komunis. Kita harus mempertahankan sosialisme dan kesetaraan untuk semua. Perang Dingin berlangsung selama beberapa dekade dengan berbagi konflik dan krisis, termasuk Perang Korea, Perang Vietnam, dan krisis rudal Kuba. Dunia berada di ambang perang nuklir. Liberalisme dan komunis saling berhadapan dengan tangan terangkat. Tapi pada akhirnya Perang Dingin berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Liberalisme dan demokrasi menang, tetapi perang itu meninggalkan bekas yang dalam pada dunia. Liberalisme dan George W. Bush berdiri bersama dengan tangan terangkat. Liberalisme. Kita telah memenangkan perang, tapi kita harus terus memperjuangkan kebebasan dan demokrasi di seluruh dunia. George W. Bush. Ya, kita harus terus mempromosikan kebebasan dan demokrasi dan melindungi kepentingan Amerika Serikat. Dan itulah cerita tentang Perang Dingin, Satu. Selamat datang di drama Perang Dingin, sebuah kisah tentang pertarungan ideologi yang membentuk dunia. Awal ketegangan, di tengah liberalisme dan komunisme saling berhadapan. Aku adalah suara kebebasan. Manusia berhak memilih,
berbicara dan berdagang tanpa batasan. Kebebasanmu hanyalah topeng untuk kepentingan kaum berduit. Aku membawa keadilan bagi rakyat pekerja tanpa kesenjangan. Keadilan tanpa kebebasan hanyalah penjara berpagar ideologi. Dunia butuh pasar bebas, bukan paksaan kolektif. Dan pasar bebas pun menindas yang lemah. Kau sebut kebebasan, tapi nyatanya hanya yang kaya yang berkuasa. Boom. Suasana tegang, suara dentuman bom imajiner terdengar. Simbol perlombaan senjata. Pertarungan ideologi ini telah berlangsung selama beberapa dekade. Dengan kedua belah pihak saling mengklaim sebagai yang benar. Tokoh dunia muncul. Mereka berdiri di antara kedua ideologi. Cukup, dunia hampir terbakar karena pertikaian liar. Amerika Serikat berdiri bersama liberalisme, demokrasi, dan kebebasan adalah masa depan. Dan Uni Soviet bersama komunisme, tapi aku mulai melihat dinding pemisah ini tak bisa bertahan selamanya. Dunia butuh reformasi, bukan kehancuran. Kau mulai memahami. Gorbachev, perubahanmu bisa membawa perdamaian. Mungkin dunia tak harus hitam atau merah. Tapi bisakah kau menerima keadilan sosial tanpa menindas ekonomi? Selama rakyat bebas, kami akan berdialog, tapi ingat, kekuatan tetap harus dijaga. Kekuatan sejati adalah ketika kita mampu menghentikan perlombaan senjata, bukan memenangkannya.